itu? Ya, kami sebetulnya sampai saat ini berkomitmen untuk tidak memberikan kesempatan untuk ikut wisuda bagi yang tidak lulus sampai dengan 31 Agustus ya. Kenapa? Karena menuju wisuda itu tidak sederhana. Banyak proses yang harus kita baik pelaporan ke LLDikti gitu, kemudian pengurusan PIN dan segala macam gitu. Jadi memang masih ada waktu sebetulnya sampai dengan 13 September. Ya, tapi Bapak bisa dibayangkan lah dengan hanya waktu 13 hari gitu. 13 hari. Tadinya kan kami 13 hari itu akan fokus untuk menyelesaikan hak-hak mahasiswa. Misalkan PIN-nya akan kita urus, kemudian ijazahnya akan kita cetak. Otomatis kan yudisiumnya bisa kemudian nanti disampaikan sampai dengan di 13 hari itu gitu. Hingga 1 bulan menjelang pelaksanaan wisuda itu kami sudah laporkan ke LLDikti. Samping produk tentu kan ada berbagai khasiat yang memang hasil penelitian ini ternyata kolagen itu kan mampu, salah satu khasiatnya. Khasiatnya adalah untuk membaguskan, melembutkan kulit. Wah, jadi tidak hanya sekedar untuk mencerahkan mata. Ya. Cocok sebenarnya gitu. Jadi bisa untuk mencerahkan kulit ya. Baik, selamat datang di channel kami Wargi Al-Ghifari, channel Ngopi Bareng Unfari. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, Wakil Rektor Bidang 1 Universitas Al-Ghifari, Pak Heri SAP MAP. Barusan sudah kita ngobrol-ngobrol tentang kopi yang diproduksi oleh mahasiswa Universitas Al-Ghifari sebagai bentuk daripada MBKM ya, MBKM. Ini luar biasa Pak Heri, ini kita akan bahas nantilah ya tentang kopi ini. Ini ngomong-ngomong juga sekarang di kampus sekarang lagi rame-ramenya ngebahas tentang rencana wisuda ya? Iya betul. Jadi kalau sebetulnya wisuda itu prosesi akhir ya, meskipun tidak masuk ke dalam kerangka akademik itu kegiatan akademik, tapi justru sebetulnya bagi mahasiswa itu dan keluarga yang ditunggu-tunggu itu wisudanya. Wisudanya justru. Bahkan banyak yang berseloroh gitu, rekan-rekan mahasiswa itu sidang mah nggak mau bayar, tapi wisuda mah mau bayar. Gitu. Jadi saking ingin wisuda, gitu, jadi ini barangkali seloroh ya, seloroh anak-anak lah gitu. Ngomong-ngomong sudah berapa kali nih kita wisuda Pak Heri? Wisuda Al-Ghifari itu Universitas Al-Ghifari tahun 2024 ini merupakan wisuda ke-20. Ke-20 ya, gitu. Jadi sejak berdiri kita tahun 2022 tepatnya 15 Agustus. Ya 2024 ini kita wisuda yang ke-20 ya. Yang ke-20 sekarang kapan rencananya untuk wisuda itu? Wisuda 20 itu rencana tanggal 13 Oktober 2024. Punya waktu berapa lama lagi? Nggak lama lagi ya? Ya, 2 bulan lagi. Sebetulnya kalau wisuda mah tadi kan hanya prosesi saja ya. Dan justru sebetulnya yang kita tekankan ke rekan-rekan mahasiswa itu wisuda mah hanya prosesi. Justru sebelum wisuda nih yang harus PR-nya. Itu yang paling penting. Itu yang paling pentingnya, betul gitu. Karena apa? Wisuda mah kan hak mereka. Wisuda mah. Tapi kalau menyelesaikan studi itu kewajiban. Itu kewajiban. Betul. Jangan sampai yang kewajiban dilupakan, justru yang hak dikedepankan kan begitu. Betul. Jadi ngomong-ngomong tentang wisudanya tanggal 13 ya? Tanggal 13 Oktober. Itu di mana rencananya kita Pak Heri? Rencana kita di Hotel Haris Festival Citylink. Oh, di Hotel Haris. Di Hotel Haris yang Jalan Peta. Jalan Peta ya? Jalan Peta, Pasir Koja lah. Tahun kemarin juga kalau nggak salah di sana ya? Tahun kemarin kebetulan di hotel yang lain. Karena hotel yang sebelumnya sudah tidak memadai. Wisuda tahun ini terbilang yang paling banyak lah. Dari 20 tahun berjalannya wisuda. Wisuda ini paling banyak insya Allah gitu untuk tahun ini. Maksudnya terbanyak dari wisuda sebelumnya. Gitu. Rencananya berapa sekarang target yang kalau yang ditargetkan itu sebanyak 424 mahasiswa wisudawan ya gitu. Tapi kita prediksikan yang ikut serta wisuda itu 400 orangan lah. 400 orang. Nah, jadi 24 itu dengan berbagai kendala lah biasanya mahasiswa itu. Jadi insya Allah bisa di atas 95% lah ikut wisuda insya Allah untuk lulusan tahun sekarang. Nah ini penting juga buat mahasiswa yang tengah menyelesaikan studinya ya. Ini Pak Heri, berapa persen lagi nih yang
tengah untuk menyelesaikan studinya sekarang nih untuk jelang wisuda ini, Pak Heri? Ya, Berapa persen lagi nih yang? jadi gini, sebetulnya masa ini tuh masih masa proses ya, masih Ya. masa proses, masa penyelesaian studi mahasiswa lah gitu. Oke. Karena sesuai dengan agenda Kemendikbudristek, sebetulnya kan periode genap ini akan berakhir di bulan Agustus, Ya. tepatnya 31 Agustus. Jadi kita akan mengejar Ya. seluruh lulusan tahun ini tuh agar bisa lulus tepat waktu atau maksimal di 31 Agustus Ya. 2024 gitu. Hingga kita bisa leluasa misalkan nanti setelah 31 Agustus itu untuk mengurus pelaporan dan segala macam. Bahkan sih memang kita sudah 3 tahun terakhir memastikan bahwa di prosesi wisuda itu ijazah asli, transkrip asli dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, itu bisa kita serahkan ke mahasiswa. Jadi kalau di yang lain barangkali tidak ijazah asli yang diserahkan, tapi di Al-Ghifari sudah 3 tahun terakhir ijazah asli itu bisa jadi diserahkan. pas selesai nanti di wisuda itu akan diserahkan langsung. Mereka sudah bawa ijazah asli. Jadi tidak harus nunggu lagi. Tidak usah. Keren. Dan alhamdulillah ini tahun ketiga lah kita bisa menyerahkan ijazah di pas wisuda. Meskipun barangkali kalau tahun-tahun sebelumnya masih sekitar 70% yang kita serahkan di wisuda karena berbagai hal gitu. Termasuk juga karena kebijakan pemerintah kan untuk wisuda itu berubah-ubah nih. Jadi tantangan kita sekarang 100% ijazah diserahkan di wisuda bagi lulusan yang tepat waktu. Nah, ini apa saja nih yang harus diselesaikan untuk prawisuda ini, Pak Heri? Ya, jadi untuk calon wisudawan ini ya. Betul. Yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi kewajiban mahasiswa sekarang apa nih harus diselesaikan? Jadi tadi wisuda mah kan itu prosesi saja. Mereka harus memastikan diri bahwa mereka itu lulus dulu dalam sidang skripsi gitu ya. Nah, menuju lulus sidang skripsi itu kan banyak tahapan. Baik itu bimbingan, persyaratan, pemberkasan, dan lain sebagainya. Termasuk memang yang 3 tahun terakhir yang menjadi kendala itu biasanya mahasiswa itu tidak mengecek secara detail keberadaan dirinya di Pedidikti gitu. Hingga misalkan menuju penyelesaian studi mereka fokus saja ke penyelesaian berkas, skripsi, bimbingan dan segala macam. Tapi ketika ngecek eligibilitasnya gitu ya, supaya mereka bisa lulus normal, supaya mereka dapatkan PIN gitu ya. Mereka tidak menyadari bahwa di Pedidiktinya misalkan ada semester yang tidak aktif, hingga menyebabkan mereka harus kita bantu melakukan perbaikan data dulu. Nah, dan insya Allah barangkali mudah-mudahan tahun ini kita sudah sosialisasikan dari awal tahun akademik ya, bahwa mohon dicek, dan kami juga barangkali sekarang ingin memastikan kembali ke rekan-rekan mahasiswa gitu. Pastikan seluruh semesternya aktif. Kalau masih ada yang terkendala tidak aktif di salah satu semesternya, konsultasi dengan Biro Pedidikti Unfari ya di Al-Ghifari. Sekarang siapa Biro Pedidiktinya? Biro Pedidikti ada Pak Ridwan Cesar. Pak Ridwan ya. Nanti akan dibantu dengan Kang Rama gitu. Oke, dengan Pak Rama ya. Jadi insya Allah kita bantu hingga pas sidang skripsi mereka sudah kami pastikan layak untuk mendapatkan nomor ijazah nasional. Hingga ketika lulus tepat waktu ijazahnya bisa langsung kita cetakkan. Jadi kalau mau melamar pekerjaan itu kalau dicek sama perusahaan sudah ada nomor itu. Jadi sekarang kan semuanya berbasis Pedidikti ya. Jadi yang instansi perusahaan atau perusahaan juga maupun CPNS gitu ya, mereka pasti akan ngecek ini teh sudah benar-benar lulus gitu, ijazahnya terdaftar atau tidak gitu ya. Itu melalui akun sipil Kemendikbud ya, yang salah satunya ngelink dengan Pedidikti. Itu kalau sekarang Pak Heri, itu berapa mahasiswa lagi Pak Heri yang harus menyelesaikan hal itu Pak Heri kira-kira nih? Sekarang kan masih bulan Juli ya. Masih bulan Juli, memang report dari para dekan ke kita itu baru sekitar 50% dari target 424 orang itu. Jadi sekitar 200 orang itu sudah dinyatakan lulus. Kami optimis bisa lulus 100% ya sampai dengan Agustus ya. Dan insya Allah barangkali masih ada waktu sampai dengan 31 Agustus karena tadi target kami yang lulus tepat waktu sampai dengan bulan Agustus itu kami akan segera proses PIN-nya, kami akan segera cetak ijazahnya. Ini kalau seandainya
ada mahasiswa yang belum menyelesaikan itu setelah tanggal 31. Apa yang menjadi resiko buat mahasiswa itu? Ya, kami sebetulnya sampai saat ini berkomitmen untuk tidak memberikan kesempatan untuk ikut wisuda bagi yang tidak lulus sampai dengan 31 Agustus ya. Kenapa? Karena menuju wisuda itu tidak sederhana. Banyak proses yang harus kita baik pelaporan ke LLDikti gitu, kemudian pengurusan PIN dan segala macam gitu. Jadi memang masih ada waktu sebetulnya sampai dengan 13 September. Ya, tapi Bapak bisa dibayangkan lah dengan hanya waktu 13 hari gitu. 13 hari. Tadinya kan kami 13 hari itu akan fokus untuk menyelesaikan hak-hak mahasiswa. Misalkan PIN-nya akan kita urus, kemudian ijazahnya akan kita cetak, otomatis kan yudisiumnya bisa kemudian nanti disampaikan sampai dengan di 13 hari itu gitu. Hingga 1 bulan menjelang pelaksanaan wisuda itu kami sudah laporkan ke LLDikti. Nah, termasuk barangkali penandatangan ijazah itu sudah dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus. Dalam 13 hari itu. Jadi dari tanggal 1 September sampai dengan 13 September. Dalam 13 hari itu kita akan proses secara administratif. Gitu. Seluruh hak mahasiswa gitu. Nah, makanya nanti di sini juga kita butuh peran mahasiswa supaya tidak abai gitu. Karena ya salah satu syarat nanti di wisuda dan pengambilan ijazah, itu mereka sudah harus mengumpulkan revisi skripsinya. Jangan dilama-lama gitu. Biasanya kan orang paling malas itu, paling malas revisi itu. Nyusunnya mah bisa cepat. Tapi revisinya bisa bertahun-tahun. Itu sampai 3 bulan, bertahun-tahun gitu. Dan sehingga tidak selesai-selesai gitu. Tidak selesai-selesai. Kalau revisi tidak selesai, di Al-Ghifari seperti apa? Ijazah keluar nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa dikeluarkan ijazahnya gitu. Dan pasti tidak akan diserahkan di wisuda kalau belum menyelesaikan berbagai persyaratan tadi gitu. Baik ya revisi skripsi, kemudian bebas perpustakaan, bebas alat laboratorium bagi yang eksak gitu. Dan lain sebagainya lah. Ada beberapa poin gitu ya persyaratan pengambilan ijazah. Makanya dalam 13 hari itu kita akan press. Silahkan barangkali lengkapi seluruh persyaratan di mahasiswa. Kami juga akan melengkapi seluruh ke hak mereka gitu ya, termasuk tadi PIN, ijazah, nanti sudah ditandatangan, yudisium segala macam gitu. Hingga di wisuda itu sudah enjoy semuanya gitu. Kan biasa mereka bawa keluarga juga. Bawa keluarga. Tidak harus mikirin macam-macam lah gitu kan. Tidak berat gitu kan. Jadi pas wisuda keluarga senang gitu, ijazah ke bawah. Kalau mau pulang silahkan gitu ya. Nanti seluruh proses administratif sudah selesai sebelum wisuda. Revisi sudah selesai kalau selesai. Enak banget gitu. Jadi kita ingin memberikan pelayanan terbaik juga untuk tahun ini gitu. Makanya ini butuh bantuan juga dari rekan-rekan mahasiswa gitu. Jangan sampai kita sudah berupaya, ijazah sudah tercetak semua, tapi tidak berhak dibawa gitu. Nah itu. Kan kita juga jadi beban lagi gitu kan. Jadi beban kita lagi karena ijazah aslinya belum dibawa gitu. Jadi ingin kita seluruhnya berjalan normal. Ada waktu tadi 31 Agustus itu batas terakhir sidang. Dan kita deklarasikan bahwa itu yang lulus tepat waktu sesuai dengan kalender akademik di Kemdikbudristek ya, dari bulan genapnya berakhir di bulan Agustus gitu. Hingga 13 hari kepentingan kita untuk mengurus secara administratif termasuk pelaporan ke LLDikti untuk yang wisudawan gitu. Oke, nah itu ini buat mahasiswa, calon wisudawan. Jadi jangan lupa nih, ini sangat penting informasi ini. Dan makanya harus dicatat dan harus diperhatikan betul-betul. Biar nanti kata Pak Heri, ketika wisuda itu sudah tidak punya beban berat lah gitu ya Pak Heri ya. Betul. Tidak punya beban berat dan ini juga sangat penting. Biar nanti setelah selesai juga, itu bebas untuk kalau mau langsung pulang atau juga kalau nanti selesai wisuda esok harinya mau melamar pekerjaan kemana itu sudah bisa ya. Betul. Dan itu tidak, yang paling penting Pak Heri yang menjadi kendala jangan sampai ada jangan sampai ada ketika selesai wisuda itu nggak bisa diambil. Nah itu jangan sampai begitu ya. Betul. Apalagi yang lebih berat adalah tidak terdata, tidak punya
PIN atau apa tadi? Tidak punya PIN ya. Betul. Sehingga nanti kalau perusahaan mencek apakah ini lulusan Algifra atau tidak, itu tidak muncul. Kalau kan, tidak ada PIN, pasti tidak akan kami wisuda. Oh gitu. Jadi sebetulnya batas 31 Agustus itu sudah clear and clear. Oke, jadi sudah. Jadi mahasiswa yang boleh wisuda, mahasiswa sudah yang punya PIN. Sudah punya PIN, gitu. Termasuk yang lulus itu dipastikan sudah PIN-nya pasti eligible gitu. Jadi bagi yang tidak mungkin eligible, pasti tidak akan mungkin lulus. Dan tidak akan diwisuda. Pastinya. Nah, ini sangat penting sekali. Ini sekali lagi saya tekankan buat calon wisudawan yang sekarang mungkin tengah berjibaku. Anda lagi sibuk sekarang ya untuk menyelesaikan wisuda, dan tepat waktu jangan sampai lupa maksimal tanggal 31 Agustus harus selesai. Ya, Ferry mungkin ada hal yang lain mungkin Pak ya, yang akan disampaikan mungkin kepada calon wisudawan? Ya, pertama gini ya, karena wisuda itu kan momentum membahagiakan. Ya. Dan kami sengaja ini jauh-jauh hari mengagendakan wisuda itu, masih ada waktu sekitar 2-3 bulan lagi. Misalkan yang ada di luar kota mau booking tiket, mau booking hotel untuk pelaksanaan wisuda gitu, mangga dipersilahkan. Itu sudah fix, insya Allah wisuda tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Hotel Haris ya, Festival Citylink, Jalan Peta, Pasir Koja. Langsung ke sana apa harus ke panitia dulu? Bisa ke panitia dulu, bisa juga langsung ke sana, itu dipersilahkan lah. Itu tidak ini, meskipun memang pihak hotel juga ada harga korporat ya ke kita. Oh gitu, jadi bisa lebih murah kalau ke kampus. Kita bisa lebih murah sebetulnya. Tapi kalau misalkan mau langsung ke sana, dipersilahkan. Sekarang udah zaman inilah, zaman online lah. Oke. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Wakil Rektor Bidang 1 Pak Heri SAP MAP yang sangat penting buat Anda perhatikan tadi, jangan sampai lebih dari tanggal 31 Agustus ya. Untuk membereskan segala permasalahan khusus dengan wisuda ini. Nah, itu tadi mungkin informasi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini dengan Pak Heri. Kita akan bahas lagi materi-materi yang lebih menarik di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa.